Jadi kalau orang tuanya makan dia kayak pengen mengap, ngiler gitu-gitu ya. Terus kayak pengen ngambil Betul. makanannya, terus kira gitu ya. Yang harus diperhatikan tidak hanya kita menambah dari satu komponen gizi aja sebenarnya gitu. Berarti tapi kita harus memperhatikan tuh komponen gizi yang lain gitu. Gak boleh pakai gula garam dulu gitu. Ada yang seperti itu. MPASI bubur disiram sama minyak olive oil. Oh, olive oil. Iya benar itu ada. Itu sebagai lemak tambahan gitu. Ini rasanya akan enak nggak kira-kira kalau seperti ini? Parenting Story. Halo parents, selamat datang di Parenting Story. Di sini kita akan membahas dunia parenting update berdasarkan real life story of parenting. Di episode kali ini kita akan mengundang seorang ahli gizi dan di sini sudah ada Bu Novi. Hai Bu Novi. Halo parents semua. Oke, kita kenalan dulu yuk dengan Bu Novi. Bu Anugrah Novianti SGZ M Gizi adalah ibu 2 orang anak dan merupakan seorang ahli gizi. Selain itu, Bu Novi juga merupakan dosen gizi di salah satu kampus di Jakarta dan juga merupakan co-founder Sahabat Gizi. Kali ini kita akan membahas seputar MPASI bersama Bu Novi. Bu Novi, kenapa sih MPASI itu harus di umur 6 bulan? Oke, jadi sebenarnya kan memang tahapannya itu kan sejak anak lahir itu kan kita mulai dulu dari inisiasi menyusu dini nih ya kan. Nah setelah itu kalau misalnya kemarin mungkin udah sempat dibahas yang kayak pemberian ASI eksklusif sampai 6 bulan gitu ya. Pertanyaan selanjutnya adalah setelah 6 bulan anaknya dikasih makan apa gitu kan. Nah berarti kan di sini memang masuk tahapannya adalah makanan pendamping ASI. Nah kalau ditanya kenapa harus di 6 bulan, sebenarnya ini ada yang namanya grafik kebutuhan gizi anak. Jadi mulai dari 6 bulan itu sebenarnya sudah tidak bisa tercukupi hanya dari ASI saja. Jadi memang harus diberikan makanan pendamping yang kita sebut sebagai MPASI gitu. Jadi ini juga sebagai peralihan dari makanan cair dari si ASI ini yang cair teksturnya ke makanan biasa atau makanan rumahan yang teksturnya sudah lebih kasar ya, lebih solid, nasi seperti itu kan bertahap nanti teksturnya gitu. Jadi MPASI ini sebenarnya lebih kayak usaha kita untuk memenuhi kebutuhan gizi anak yang mulai dari 6 bulan ini sudah tidak tercukupi dari ASI, sekaligus sebagai peralihan makan tekstur makan dari yang cair ke biasa. Gitu sih. Oke. Nah, apa sih tanda-tanda anak yang sudah siap makan? Oke, jadi sebenarnya kalau dari kesiapan makan itu kadang kita bisa ngelihat ya, kalau misalnya ada beberapa anak itu kan mulai dari 4 bulan bahkan kadang sudah mulai tertarik sama makanan. Benar. Jadi kalau orang tuanya makan dia kayak pengen mengap, ngiler gitu-gitu ya. Terus kayak pengen ngambil. Betul. Terus kira gitu ya. Jadi udah kayak nunjukin bahwa dia itu memang sudah minat sama makanan. Benar. Gitu, melihat apa yang orang tuanya lakukan atau orang sekitarnya lakukan. Nah itu sebenarnya juga sebagai tanda sih kesiapan anak untuk makan. Nah selain itu kalau misalnya kita dilihat dari usia tadi ya, usia dari 6 bulan dia sudah siap nih untuk makan. Terus dari ini biasanya nanti kita sudah mulai stimulus anak itu untuk bisa duduk biasanya. Jadi dari yang dia hanya telentang, terus dia tengkurap gitu ya. Terus dia nanti mulai balik badan lagi tengkurapnya, terus nanti dia mulai sedikit-sedikit kita ajarin untuk dia duduk. Biasanya nanti ada pakai sandaran dulu gitu ya. Nah jadi kalau misalnya dia udah mulai bisa duduk tegap, terus kalau misalnya dia udah nggak yang jatuh gitu sekali gitu ya, tapi kalau misalnya udah mulai ajak nih, udah bisa dia duduk, kayak itu juga sebagai tanda dia siap untuk MPASI gitu. Terus selain itu ini biasanya ada kemampuan untuk ini menjulurkan lidah. Jadi bayi itu punya kemampuan alami itu kayak suka menjulurin lidahnya gitu, ya gini gitu ya. Iya benar. Itu ya umumnya pada bayi awal baru lahir tuh suka ada muncul tuh ya. Nah itu nanti akan hilang seiring pertambahan usianya gitu. Jadi biasanya di awal-awal mau MPASI ini udah mulai hilang. Jadi itu juga sebagai tanda kalau kita julurin sendok tuh udah nggak keluar lidahnya lagi, itu berarti dia udah mulai siap untuk makan. Berarti sebenarnya di umur 4 bulan itu normal nih, udah mulai tanda-tanda. Tapi jangan langsung dikasih ya. Nah, betul. Karena tuh banyak nih Bu Novi, kayak ibu-ibu tuh masih percaya gitu kalau misal udah anak udah melet atau misalnya kayak tertarik nih sama makanan, padahal umurnya tuh masih 4 bulan gitu. Itu udah dikasih. Karena menurut mereka tuh kayak
oh ini udah siap nih gitu. Ya itu gimana Bu Novi? Benar, jadi kita harus perhatikan banget, kita juga harus hati-hati sebagai orang tua. Ya memang kan orang tua nggak ada sekolahnya nih, kita harus belajar sendiri gitu ya. Walaupun dari secara tadi melihat dia kayak udah pengen makan gitu ya, tapi kita harus belajar dulu nih, cari informasinya dulu. Apakah pencernaannya sudah cukup siap gitu ya kan, kalau misalnya di 4 bulan ini. Terus juga kalau misalnya ada tapi memang anjuran-anjuran dari dokter atau tenaga kesehatan itu yang memberikan MPASI di awal Mbak 4 bulan. Tapi ini atas indikasi medis khusus. Jadi misalnya ada penambahan berat badan yang tidak signifikan, tidak cukup sesuai dengan target usianya gitu ya. Ini harus dikejar memang untuk diberikan MPASI dini malah gitu. Tapi MPASI-nya pun harus atas rekomendasi si tenaga kesehatan ini gitu. Oh iya benar. Jadi bukan atas keputusan si orang tua untuk memberikan kayaknya udah siap deh dia makanlah gitu ya. Ya seperti itu ya parents ya. Jadi tetap harus kita konsultasikan dulu bagaimana kondisi anak kita, apakah dia sudah siap, betul-betul sudah boleh untuk makan. Misalnya kondisi berat badannya oke aja kok naiknya setiap bulan, dia memenuhi target kenaikan berat badan ya setiap bulannya, sifil lancar, nggak ada masalah, sehat saja anaknya, ya kita tunggu sampai 6 bulan gitu. Jadi fasenya seperti itu. Tapi kalau misalnya ada yang mau dikejar, berat badannya memang tidak signifikan naiknya, mungkin bisa dipikirkan untuk konsultasi, diberikan MPASI dini gitu sih. Jadi harus saya luruskan juga nih. Iya benar. Lihatnya tidak hanya dari kesiapan tapi kebutuhan si anak, kebutuhan si anak juga. Oke, itu yang paling penting ya, kebutuhan anak. Betul. Nah, Bu Novi, sebagai ibu baru yang mungkin memulai masa MPASI nih ya, pasti banyak bingungnya yang mereka alami ya. Kayak mulai dari mana atau harus kayak gimana, banyak banget pertanyaan-pertanyaan nih. Ada nggak sih do and don'ts yang perlu diperhatikan oleh seorang ibu saat memulai MPASI? Oke, menarik banget sih ceritanya. Kalau pertanyaannya seperti itu tuh kayak sesuai banget sama apa yang aku alami sebagai orang tua baru ya. Jadi karena memang aku juga ibu dari 2 anak dan bener-bener kayak clueless gitu ya. Betul. Kayak Ali Gizi loh clueless gitu ya, gimana ibu yang lain. Tapi namanya seorang ibu tuh ada aja gitu ya yang bikin dia kayak, aduh bener gak sih gue gitu ya. Ibu baru, namanya ibu baru tuh pasti ada perasaan-perasaan seperti itu gitu ya. Jadi do and don'ts biasanya sih aku suka ngelis ya. Jadi kayak misalnya persiapan mau lahiran aja aku kadang ngelis dulu barang apa yang harus aku bawa gitu. Terus kalau misalnya mau MPASI aku juga ngelis nih kira-kira barang-barang apa yang aku butuhkan kayak gitu ya. Jadi misalnya dulunya adalah yang mencari tahu apa yang menjadi kebutuhan kita sebenarnya gitu kan. Terus kayak misalnya nih kayak anak aku yang kedua nih, kan udah masuk fase MPASI, udah lewat lagi udah 2 tahun ya. Jadi pada saat dia masuk MPASI itu aku juga ngelis lagi. Misalnya ada barang-barang kakaknya dulu yang masih ada, apakah aku harus beli lagi yang baru gitu loh. Jadi kan dulunya itu adalah aku ngelis dulu kebutuhannya. Ngelis dulu. Ngelis dulu kebutuhannya. Terus pastikan juga kita mencari informasinya dulu. Misalnya MPASI itu misal aku suka bikin menu kan, jadi kayak list menu. Dan aku bikin menunya itu disesuaikan sama yang aku masak di rumah. Jadi aku nggak mau yang kayak menunya berbeda banget sama yang aku masak di rumah. Jadi aku harus kayak double job karena kan aku kerja juga ya. Jadi aku harus kayak bagi-bagi waktu untuk aku bisa masak di rumah, aku handle kerjaan aku gitu kan, sama kesibukan aku yang lain gitu. Jadi aku mau minimalisir sekali untuk masak double sebenarnya. Jadi aku butuh tuh yang namanya siklus menu. Biasanya aku bikin siklusnya untuk aku mempersiapkan, hari ini aku butuh bahannya itu ayam, aku butuh sayurnya tuh ini gitu. Jadi aku punya list siklus menu itu. Jadi selain list kebutuhan alat, bahan apa yang aku mau pakai gitu, terus sama MPASI sama aku bikin siklus menu itu. Terus yang don'ts-nya paling jangan percaya mitos. Nah ini kadang ibu-ibu tuh suka kayak percaya mitos gitu ya. Banyak banget mitos-mitos tanpa terus dia kayak ngerti gitu, misalnya kenapa nggak bolehnya gitu ya. Pokoknya kata neneknya tuh nggak boleh aja gitu ya. Anaknya jangan dikasih ikan dulu gitu, anaknya jangan dikasih telur dulu. MPASI awal itu di masyarakat kita tuh masih banyak banget. Mungkin karena berhubung aku orang tua juga tapi ahli gizi juga, jadi nggak yang menelan itu mentah-mentah gitu ya. Jadi kayak loh justru aku butuh namanya protein gitu ya. Protein itu di MPASI itu sangat-sangat diprioritaskan gitu. Sejak tahun 2022 ya, itu di Hari Gizi Nasional itu sudah digaungkan sekali program pemerintah itu bahwa
protein hewani ini diprioritaskan untuk MPASI gitu. Oke. Karena di masyarakat kita tuh masih banyak yang memberikan bubur itu hanya bubur saja, bubur sama kuah sayur saja atau bubur sama ASI saja gitu ya, tanpa ada proteinnya di situ gitu. Protein tuh bukan sesuatu bintang utama gitu. Malah banyak anak tuh yang menghindari itu di awal, bahkan takut kayak ada alergi lah, takut dia kayak gatel-gatel lah kalau dikasih di awal gitu. Jadi mitos-mitos kayak gitu, parents harus lebih aware dan lebih mencari tahu gitu, ini benar atau tidak. Jadi jangan menelan mentah-mentah. Terus apa ya? Selanjutnya ini, jangan langsung kayak don'ts-nya masak itu yang hambar. Jadi kayak kadang kalau kita masak tuh kayak takut-takut kan, ini boleh gak sih pakai ini, boleh gak sih pakai itu gitu. Ini anaknya ntar mau nggak ya segala macam. Akhirnya tuh MPASI itu nggak ada rasa gitu. Jadi itu aku belajar juga kan di anakku itu ternyata ya preferensi rasa itu sudah kita turunkan gitu. Kalau ibunya memang menyukai rasa yang gurih dari sejak mengandung gitu ya, anak itu akan punya memori rasa yang sama. Oh gitu. Kalau misalnya ibunya biasa makan yang hambar, ya dia akan taunya makanan hambar gitu. Jadi preferensi rasa itu diturunkan sebenarnya, karena dari masa kandungan kan kita memberikan makanan lewat plasenta ibu kan gitu. Jadi itu sih yang harus dipahami juga, bahwa buat MPASI itu jangan yang hambar, itu don'ts-nya ya. Jadi pastikan sebelum dikasih ke anak kita cicipin dulu, ini tuh enak gitu, anak saya suka nih kayak gitu. Oke, itu ada tipsnya nggak nih? Biar ini ya MPASI itu nggak hambar, karena selama ini tuh kita tahu kalau MPASI tuh hambar gitu, nggak ada rasa gitu. Ada tips nggak dari menu-menunya mungkin? Nah gitu. itu biasanya aku suka bikin MPASI itu ya dari menu keluarga. Jadi misalnya di rumah lagi mau bikin, aku bikin siklus menunya tuh Senin tuh soto ayam, berarti anakku harus makan MPASI-nya soto ayam. Gitu. Jadi aku bikin buburnya soto ayam. Jadi ada biasanya aku bikin ayamnya tuh dikalduin dulu, jadi direbus dulu, terus baru dibumbuin soto pada umumnya ya. Umumnya bawang putih, kemiri, jahe, ketumbar, pokoknya bumbu-bumbu rempah Indonesia itu gurih loh. Ya, kalau kita masak terus kita olah dengan baik gitu ya, dengan bumbu-bumbu itu bakal bikin menu apapun itu tuh gurih sebenarnya. Nah, baru nanti dicampur sama buburnya gitu. Jadi si buburnya itu aku masukin ke kuah sotonya. Jadi itu dari umur 6 bulan nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Menu kayak gini? Iya boleh, nggak apa-apa. Itu pun kalau misalnya untuk penggunaan nanti gula atau garamnya nanti kita bisa pisahkan dulu, misalnya yang buat keluarga dengan level garam yang mungkin biasanya gitu ya, untuk anak-anak mungkin kita nggak terlalu banyak gitu. Gitu sih. Yang penting menu lengkap sesuai IDAI itu ada gitu. Walaupun kita nambahin sedikit bawang merah putih, bawang merah bawang putih, bumbu. Oke gitu ya. Berarti do and dance-nya ya. Oke Bu Novi, ini juga mungkin salah satu kegalauan ibu-ibu nih. Untuk anak usia 6 sampai 11 bulan, berapa kali sih seorang anak tuh harus mendapatkan MPASI dan berapa banyak porsi yang pas? Nah, ini sebenarnya kalau misalnya kita ngecek di pedoman semua ibu ya, kalau misalnya punya buku KIA ya, kalau misalnya Rezeki Posyandu itu kan kita punya buku KIA, itu di situ sudah tertera sebenarnya dengan jelas. Begitu juga pedoman IDAI ya, itu ada. Jadi mulai dari 6 sampai 9 dulu, 6 sampai 9 nanti kita mulai dari 2 sampai 3 sendok nih. Jadi kalau 6 bulan awal mungkin gak terlalu banyak kan dia makannya 2 sampai 3 sendok makan. Bisa 2 sampai 3 kali makan utama. Nah, itu plus 2 kali selingan. Jadi sebenarnya makanannya itu sudah sesuai sama, udah seperti orang dewasa sebenarnya. Udah 3 kali makan utama, 2 kali selingan. Cuman porsinya nggak sebesar itu gitu. Kalau misalnya dari 6 bulan awal, kita bisa porsiannya dari 2 sampai 3 sendok makan dulu gitu. Terus nanti bertahap naik setengah mangkok ukuran 250 ml. Terus nanti naik lagi ke 1 mangkok ukuran 250 ml kayak gitu. Jadi itu secara bertahap sampai anak usia 1 tahun kan kayak gitu. Jadi kalau 6 bulan awal kita mulai dari 2 sampai 3 sendok makan dulu. Nah, kalau misalnya buat bubur ya biasanya nanti kita bisa mulai dari penggunaan nasi. Jadi nasi yang udah matang itu kita bisa masak jadi bubur sebenarnya gitu kan. Nah, nasinya itu kita bisa mulai dari 3 sendok makan nasi, nanti dimasak menjadi bisa 2 porsi tuh gitu, bisa 2 kali makan dari 3 sendok makan nasi itu. Jadi buburnya jadi bubur kan bisa jadi banyak ya
Itu dengan ukuran proteinnya tuh kira-kira 1 porsi gitu, atau 1 potong sedang seperti itu. Oke, berarti udah mulai 3 kali 3 sehari kali, ya, iya. sama kayak kita yang dewasa, Sama- terus ditambah sama selingan-selingan selingannya juga. bisa 2-3 kali. 2-3 kali. Oke. Nah, di dalam MPASI itu kan tentu adanya komponen menu lengkap itu kayak karbohidrat, protein, dan juga lemak. Bagaimana sih porsi ideal untuk masing-masing komponen nih Bu, agar nutrisinya itu tercapai? Nah, nanti kalau misalnya kita lihat dari pedomannya Kemenkes itu sebenarnya udah ada tuh isi piringkunya. Jadi kalau misalnya mulai dari 6 bulan, kita bisa mulai dari karbohidratnya itu biasanya kalau misalnya kita mau bikin bubur kan at least dari nasi ya atau beras ya. Jadi kita bisa pakai nasi yang baru mateng tadi. Itu kita pakai 3 sendok makan dulu. Jadi 3 sendok makan, nanti kita masak jadi bubur. Bubur itu bisa sampai jadi untuk 2-3 kali makan gitu. Jadi 1-2 kali makan gitu. Jadi dari 3 sendok makan nasi ukurannya. Terus proteinnya nanti kita bisa pakai 1 potong sedang gitu. Misal kalau misalnya daging, kita bisa pakai seukuran tangan anak. Terus kalau misalnya ayam, kita bisa pakai 1 potong ayam gitu ya. Atau misalnya telur, 1 buah telur. Kalau misalnya ikan, kita bisa pakai ukuran ikan kembung misalnya, itu palanya kita buang, jadi ukurannya 1 ukuran. Ya, jadi itu cukup untuk 1 proteinnya. Terus lemaknya ini tergantung mau dimasaknya seperti apa. Kalau misalnya mau dibikin digoreng, atau misalnya tadi mau dibikin soto gitu ya, jadi tergantung seberapa minyak yang dipakai untuk menumis aja gitu. Jadi minyaknya cukup pakai lemak tambahannya dari situ. Terus sayurnya nih, nah biasanya sayurnya itu kita pakai minimal aja dulu. Jadi biasanya cukup 1 sendok makan aja gitu. Jadi nggak usah sayurnya tuh terlalu banyak gitu. Itu pun harus kita haluskan nanti bersama-sama dengan buburnya, proteinnya, dan si sayur gitu. Jadi dihaluskan jadi satu seperti itu. Oke. Nah, kalau untuk pemberian double prohe nih Bu, di awal masa MPASI itu boleh nggak sih Bu? Nah, ini sebenarnya juga jadi banyak pembahasan nih kemarin ya, katanya untuk baby booster, terus untuk kayak menambah kalori dari si menunya gitu. Sebenarnya untuk menambah kalori ya betul gitu, karena kan protein ini kan juga kandungan kalorinya ya cukup tinggi ya. Protein yang tinggi lemak juga akan menambah kalori dari si menunya. Cuman adalah di sini yang harus diperhatikan tidak hanya kita menambah dari 1 komponen gizi aja sebenarnya gitu. Tapi kita harus memperhatikan tuh komponen gizi yang lain gitu. Jadi kalau misalnya hanya besar atau menambah di protein, terus karbohidratnya kita tidak perhatikan, ibaratnya kayak gitu ya. Terus atau misalnya si vitamin dan mineralnya juga tidak kita tambah atau kita tidak perhatikan, ini yang sebenarnya menjadi tidak balance atau tidak seimbang. Iya. Jadi yang benar adalah kita harus melihat dulu sesuai kebutuhan si kecil dulu nih gitu. Sejauh apa dia benar-benar butuh harus diberikan double protein. Saya lebih setuju begini. Kalau misalnya di menunya tetap kita pakai 1 protein, tapi di snacknya misal mau dibikin snack yang lebih padat gizi, mau ditambah protein, misal snacknya kita mau bikin roti isi daging, boleh gitu. Jadi lebih diprioritaskan si proteinnya ini dimasukkan ke menu-menu aja gitu. Jadi bukan di 1 kali makan proteinnya 2 gitu. Seperti itulah. Jadi kalau misalnya, atau kayak opsinya gini, kalau mau dikasih double prohe, kita nggak bisa ngeliat kayak mungkin kayak berat banget gitu, ada telur, ada ikan di situ, terus ada nasi, kayak banyak banget kan porsiannya, dan anak tuh akan lambungnya kan kecil masih gitu. Jadi dengan porsi yang sebegitu banyak itu akan memberatkan gitu loh kerja lambungnya si kecil gitu. Jadi mending kita kasihnya bertahap gitu. Misalnya ya itu tadi, kalau di menu utama kita cukup 1, terus nanti di selingannya bisa kita kasih protein lagi. Oke sih ya. Nah, untuk penambahan kaldu nih ini juga banyak sih pertanyaan pada awal MPASI itu, boleh nggak sih Bu untuk penambahan kaldu, dan seberapa penting kaldu di MPASI ini gitu? Ya, ini juga kemarin banyak banget juga ya ahli gizi, dokter Ara kayaknya membahas ini. Jadi menariknya adalah di sini ada banyak jurnal memang membahas terkait dengan peranan si kaldu ini untuk memperbaiki sel dan jaringan kulit segala macam kan, termasuk juga jaringan tulang anak segala macam. Nah di sini tapi perlu diketahui kaldu di sini tuh kandungan kolagen yang dimaksud di dalam jurnal-jurnal ilmiah ini sebenarnya. Jadi
kolagen ini kan salah satu protein juga. Jadi kalau misalnya kita bisa mencukupi kebutuhan protein si anak, sebenarnya kaldu ini juga bukan sesuatu yang menjadi wajib harus ada gitu di menu MPASI, enggak gitu. Jadi MPASI tuh nggak seribet itu loh Bu gitu. Saya mau kasih kayak gambaran ke ibu-ibu tuh, nggak harus kayak bikin kaldu semalaman, ibu harus selalu ada kaldu, kayak berat banget pikirnya gitu ya, kayak susah banget ya gitu. Sebenarnya nggak harus gitu. Kalaupun ada kaldunya, misal kayak tadi bikin soto, udah pasti langsung dapet kaldu tuh dari kuahnya gitu ya kan. Terus kayak bikin apa lagi? Saya suka bikin kayak lodeh gitu ya, sayur lodeh, terus dibikin bubur. Jadi bubur lodeh, kaldunya saya pakai kaldu udang. Jadi itu dapat juga kaldunya. Jadi kaldu tuh nggak dibikin secara sendiri terus diminumin ke anak. Ya boleh kalau punya waktu lebih dan ibu berkenan, nggak ngeluh capek ya abis itu. itu nggak apa-apa, silakan gitu ya. Itu dibebaskan gitu. Kaldu ini menjadi poin plus ketika kenapa gitu. Dia kalau misalnya ada di menu makan anak itu bikin sedep. Jadi bikin rasa itu, cita lebih rasa gurih. tuh lebih gurih, cita rasa tuh lebih naik gitu dan anak lebih suka biasanya. Terus apa? Dia kan bikin makanan itu lebih berkuah ya. Jadi anak tuh kayak lebih mudah untuk menelan gitu ya. Biasanya kan kaldu kan karena dia berkuah basicnya itu bisa lebih memudahkan untuk anak tuh menelan seperti itu. Nah, ini yang bisa nambah juga berat badan anak kalau dia makannya jadi nafsu makan, ya kan dia akan makan lebih banyak kan seperti itu. Sebenarnya gitu sih. Jadi kalau diberikan kaldu aja terus proteinnya kita lupa, ini yang nggak boleh gitu. Jadi tetap fokusnya di protein. Kalau proteinnya kita tadi buat sudah ada kaldunya, ya udah dipakai juga kaldunya untuk menunya, untuk melengkapi si menunya ini gitu. Tapi kalau ada kaldu di luar itu juga lebih baik lagi sebenarnya, boleh juga aja gitu. Nah, kalau ngomongin kaldu nih ya Bu, tadi kayak Bu Novi tuh bilang kalau nggak males gitu ya, kalau nggak capek gitu kan. Nah, sebenarnya tuh sekarang udah ada produk yang benar-benar bikin simple, bikin kaldu praktis, tinggal cemplang-cemplung aja tuh jadi gitu. Bisa sambil tiduran, bisa sambil menyusui anak, bisa nyambi deh gitu. Benar, tinggal seharian gitu. Nah, kita udah ada Emily dan Bear slow cooker nih gitu. Ini adalah slow cooker dari Bear yang di depan kita, terus juga ada dari Emily. Jadi kalau misalnya masak kaldu pakai slow cooker itu udah tinggal cemplang-cemplung aja semua bahannya, terus tinggal pilih fungsinya, udah deh ditinggal aja, simple banget. Nah, selain itu untuk kaldu yang dihasilkannya juga rich banget. Terus kayak kalau ciri-ciri kaldu bagus tuh kayak gimana Bu? Ya, dia kan biasanya ada kandungan lemak-lemak yang terekstrak ya. Betul. Gitu. Jadi biasanya terlihat tuh dari situ. Terus dia lebih kayak kental gitu kan, nggak terlalu encer. Nah, hasil kaldu tuh dari slow cooker dari Emily and Bear ini tuh, Ibu tenang aja. Nih, kita langsung panggil aja Bu Mon. Kita lihat ya hasil kaldu langsung dari slow cooker kita. Jadi itu dia untuk hasilnya. Ini adalah salah satu, ini karena udah dibekuin ya, sempat dibekuin juga tuh jelly gitu ya. Iya benar. Ini kolagennya sih yang dapet ya. Kan yang bergel itu dia kolagen. Nah, keren ya. Ini dari kaldu apa tadi Mbak? Ini kaldu checker. Iya, ini kelihatan dia sangat rich ya. Iya benar. Terus kalau dirasain tuh kita aja tuh bisa buat nyoba tuh udah enak gitu. Soalnya kalau masak pakai slow cooker itu kan metodenya slow cook ya, jadi lama, jadi bisa menjaga nutrisinya. Jadi bisa menghasilkan kaldu yang banyak lemaknya itu. Jadi bagus banget ya Bu ya. Oke. Nah, untuk slow cooker ini juga bukan hanya untuk bikin kaldu aja, tapi dia juga bisa bikin MPASI. Terus juga bisa bikin olahan makanan keluarga. Dan untuk slow cooker ini juga memiliki berbagai macam tipe dan juga ukuran yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan gitu. Kalau misalnya pengen tahu lebih lanjut tentang produk-produk slow cooker, bisa banget langsung aja kunjungi sosial medianya Emily and Bear Indonesia dan juga Bear Electric Indonesia gitu. Oke. Nah Bu, di dunia MPASI itu tentu banyak ya perdebatan mengenai penambahan gula dan garam. Kapan sih waktu yang tepat atau umur berapa nih yang tepat untuk menambahkan gula dan garam pada makanan anak? Oke, jadi menarik nih sekali lagi. Kalau misalnya kita bicara gula garam ini kan juga salah satu mitos di masyarakat kan, nggak tahu mitos, nggak tahu apa ya, kesotoyan masyarakat kita kayak nggak boleh pakai gula garam dulu gitu. Ada yang seperti itu. Cuman
Mungkin di sini saya kasih gambaran juga. Sebenarnya kalau dari saya dan dari gizi sendiri kan kita memang ada pembatasan untuk gula garam dan lemak, Mbak. Itu kan dari gizi seimbang kita ya. Jadi memang gula garam dan lemak itu memang harus dikonsumsinya itu terbatas. Khususnya apalagi kita nih orang dewasa gitu ya. Nah, tapi kalau untuk anak-anak ini khususnya gula garam nih, kalau lemak itu kan mereka memang membutuhkan untuk tumbuh kembang ya. Jadi memang kalau bisa diberikannya sesuai kebutuhan, nggak dibatasi gitu. Nah, kalau gula garam ini memang kita harus berikan itu memang ada hati-hati, tapi bukan berarti itu sama sekali tidak diberikan. Apalagi kondisinya untuk anak-anak yang sedang fase MPASI ini, terus benar-benar udah nggak mau makan atau dia udah lagi fasenya GTM, gerakan tutup mulut, benar-benar nggak mau buka mulutnya, makanan nggak mau masuk, terus kita bikin juga MPASI-nya hambar itu tadi, nggak ada rasanya gitu ya. Makin dia GTM di situ gitu. Jadi kita ngelihat juga lah, kita sebagai ibu, orang tua, kita punya insting ini anak memang lagi fasenya mungkin mau rasa yang baru nih, bosen sama menu yang hambar itu kemarin misalnya. Kita boleh dari situ baru tambahkan nih sedikit gula, sedikit garam. Ingat ya Bu, sedikit. Jadi seminimal mungkin aja. Jadi taraf atau level asin kita, level manis kita itu berbeda sama si anak gitu. Kita jangan samain gitu. Lidah kita tuh kayak lidah udah yang tarafnya kan udah asin banget gitu. Kita jangan samain. Jadi tarafnya tuh harus agak diturunin dikit kalau pada saat bikin menu si anak. Makanya tadi kalau misalnya kita mau bikin menu dari MPASI dari menu rumah, itu kita pisahin dulu. Misalnya mau buat si anak sama si keluarga tuh misalnya mau dikasih garam nanti di belakang gitu. Jadi garam itu kita pisahinnya nanti di belakang gitu. Jadi pas si anak ini dapat benar-benar yang kuah yang belum dikasih garam atau penyedap tambahan kayak gitu. Nah, rasa alami kaldu ini tadi kan sebenarnya sudah ada MSG-nya nih. Ya secara alami. Secara alami. Iya, ada memang di protein. Ya, ada juga di kaldu. Ada juga di ASI, Bu. Gitu ya. Jadi MSG itu memang udah ada. Jadi itu juga sudah ada gurihnya di situ. Jadi kalau misalnya kita coba icip tadi dengan rempah-rempah Indonesia, bawang merah, bawang putih gitu ya. Itu juga akan menambah cita rasa. Jadi sebenarnya tanpa tambahan gula garam pun bisa kita bikin menu tuh yang gurih, sedap, enak gitu. Cuman dari pengolahannya aja gitu. Nah, penambahannya adalah itu tadi, kita lihat kondisi anak. Kalau saya ngelihatnya, kalau anak saya udah mulai GTM nggak mau makan, benar-benar ada fasenya memang seperti itu kan, atau dia lagi sakit, benar-benar lagi nggak nafsu makan, kita baru kasih sedikit tambahan gula garam. Tapi kalau enggak, kita kenalkan dari rasa alami makanan dulu. Kalau saya lebih kayak begitu. Oke, tadi kan kita udah ngebahas tentang karbohidrat, protein. Nah, sekarang kita tuh mau bahas tentang lemak nih, Bu Novi. Mungkin ibu-ibu di sana tuh masih bingung untuk penting gak sih pakai lemak tambahan ini gitu. Dan kayak gimana ya kriteria atau contoh lemak tambahan yang baik itu tuh seperti apa? Oke. Nah, ini juga menarik ya. Pembahasan lemak tambahan itu kayaknya juga sesuatu yang menarik di MPASI karena banyak ibu-ibu yang juga masih boleh ya nambahin santan, misalnya boleh ya pakai santan segala macam untuk menu MPASI. Santan ini termasuk salah satu lemak tambahan yang bisa kita berikan. Lemak itu kenapa menjadi sesuatu yang penting? Karena dia kalorinya itu tinggi. Jadi 1 gram lemak itu sama dengan 9 kilokalori. Kalau 1 gram protein dan karbohidrat itu sama dengan 4 kilokalori. Jadi kalorinya itu lebih tinggi memang lemak. Jadi kenapa lemak ini bisa menambah kalori di makanan. Lemak ini nanti yang bisa menaikkan berat badan anak tuh lebih cepat gitu. Karena kalorinya yang tinggi tadi. Kayak kita aja Bu, kalau kita makan lemak banyak kan, nggak dibakar jadi apa? Jadi ini numpuk ya? Nambah nggak berat badan? Nambah. Sama seperti anak-anak. Tapi kalau anak-anak dia butuh itu. Tapi kalau kita nggak butuh tuh. Berat badan yang nambah kita nggak butuh ya kan. Tapi kalau anak-anak dia butuh itu. Makanya dia butuh lemak. Jadi anak-anak tuh jangan disuruh diet gitu. Jangan dikasih makanan yang sekarang tuh lagi banyak Pak. Real food tapi benar-benar nggak ada lemak sama sekali, benar-benar nggak digoreng gitu ya. Anak-anak tuh nggak apa-apa loh makan yang digoreng gitu. Anak-anak tuh boleh loh makan lemak. Justru lemak ini tadi dengan kandungan kalori yang tinggi dia bisa nambah berat badan dan tinggi badan anak tuh dengan pesat gitu. Jadi itu yang mungkin harus dikasih gambaran juga nih ke ibu-ibu betapa lemak tuh penting gitu. Nah, lemak ini bisa didapat dari mana tadi kan? Tadi bisa kita menunya digoreng. Jadi dari minyak sayur biasa, minyak goreng itu bisa sebagai tambahan lemak. Jadi kalau misalnya tadi kalau saya bikin soto ayam, ayamnya yang udah kita ungkep,
udah jadi kaldu kuah si soto, ayamnya tuh saya goreng dulu. Jadi saya goreng dulu, dia dapat tambahan lemak dari situ, baru saya suwir-suwir, saya masukin bubur, saya haluskan. Jadilah bubur soto ayam. Jadi ayamnya tuh ada tambahan lemaknya gitu. Nah, misalnya nanti mau bikin apa lagi, bubur lele goreng misalnya ya. Terus tapi ditambah nanti pakai sayurnya tuh sayur bening bayam. Ya, misalnya di rumah kan biasa menu seperti itu ya. Bening bayam terus sama lele goreng. Nah, lele goreng ini ada tambahan lemaknya gitu. Jadi kadang ada MPASI yang gini loh. Agak anehnya. MPASI bubur disiram sama minyak olive oil. Oh, olive oil. Iya benar ada. Itu sebagai lemak tambahan gitu. Ini rasanya akan enak nggak kira-kira kalau seperti itu? Coba deh. Agak aneh. Agak aneh. Jadi saya lebih setuju kalau minyak itu diolah. Jadi diolah. Misal tadi dibikin proteinnya ayam goreng tadi, jadi bubur soto ayam. Terus tadi si lelenya tuh digoreng dulu. Nanti kita haluskan. Dihaluskan ke buburnya pakai lele yang udah digoreng, dagingnya kita suwirin. Terus tambah sedikit sayur dari sayur beningnya. Jadi kuahnya tuh dapat dari si sayur beningnya kan, tambah sedikit gitu. Jadi baru dicampur. Nah, itu ada tambahan lemak dari situ. Atau misalnya mau dibikin menunya gulai nih atau opor ayam. Gulai ayam dapat lemaknya dari santan gitu. Jadi lemaknya itu diolah. Enggak yang dikucurin di atas bubur. Itu yang kadang bikin rasa MPASI-nya jadi makin aneh. Makin gak enak, makin gak mau makan. Coba deh ibu cobain olive oil di cocol aja, pasti aneh rasanya kan, apalagi dikucurin ke bubur gitu. Jadi itu kadang yang banyak tuh yang konten bikin MPASI tuh dia pakai olive oil tuh di atasnya, padahal tuh diolah lebih enak lagi ya. Lebih bikin gurih. Minimal ditumis deh gitu ya. Kalau olive oil kan nggak boleh untuk menggoreng, jadi ditumis aja. Misalnya si dagingnya tadi kalau misalnya mau buat MPASI, kita bisa tumisin dulu, kita potong-potong dulu, tumis bentar pakai olive oilnya, baru dicampur ke buburnya gitu. Jadi si minyaknya ini bikin gurih itu kan ketika dia ada proses kan gitu. Atau misalnya tadi mau pakai butter, boleh juga, itu juga lemak ya kan. Jadi di macam-macamin aja. Terus apa misalnya ada keju juga kan juga ada tambahan, dia juga protein, juga ada lemaknya. Jadi boleh pilih kejunya juga yang garamnya rendah gitu. Jadi nggak terlalu yang tinggi garam, jadi yang khusus baby biasanya. Jadi pilih yang lemak tambahannya tuh gitu yang bisa diolah, jadi bikin rasa kemakanannya tuh lebih gurih. Lebih gurih ya. Oke. Nah gitu ya. Kalau misalnya masak pakai slow cooker itu tinggal cemplung-cemplung aja Bu. Terus nanti dia udah keolah sendiri, itu udah kita tinggal ngaduk, ya udah mantep. Parents, obrolan ini bakalan ada kelanjutannya. So tunggu di part 2 ya. Bye-bye. Nah, tekstur yang bener itu yang kayak gini. Jadi dia pada saat diiringin dia nggak mudah jatuh. Nah, jatuhnya tuh lama. Sendok juga berpengaruh ya. Jadi kalau misalnya kita pakai sendok yang langsung besar, nah ini juga nanti bisa bikin dia semakin nggak mau makan nih. Saya sih lebih kayak setuju finger foodnya juga hindari yang kayak sayur atau buah gitu. Orang tuanya tuh makan, terus di depan dia, bentuknya makanannya kan pasti berbeda sama punya dia kan. Dia kan penasaran tuh, bentuknya apa nih kayak gini. Nah, itu juga salah satu cara untuk anak itu bisa naik tekstur lagi. Bahkan ada yang sampai gagging, sampai choking gitu ya. Itu kan akan sangat berbahaya gitu ya untuk pencernaan anak, untuk kayak semua ya organ-organ anak itu yang juga lagi berkembang gitu sebenarnya.